Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini melalui Sociabas. Semoga Tuhan membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Sekali lagi, watashi ucapkan arigato. Kami kembali. Yari. Suara musik yang dimainkan Taksan dan yang lain masih menggema kuat di dalam katedral beradu riuh dengan pertempuran yang tak kunjung usai. Di situ juga pertarungan Xion bersama Rangga melawan Razul masih terus berlanjut. Tidak jauh dari sana Venom berdiri tegak memastikan Chloe dan yang lain di belakangnya tetap aman dari bahaya yang mengintai. Namun ketegangan sejati justru sedang memuncak di luar katedral. Di atas tanah yang retak, atmosfer mendadak berubah menjadi sangat dingin. Granbel, sosok pahlawan masa lalu itu, kini telah mendapatkan kembali kekuatannya, dan di hadapannya, Luminas memandang dengan tatapan penuh amarah. Dua kekuatan besar tersebut saling berhadapan, siap meledak kapan saja. Luminas sama, tidak, Demon Lord Luminas. Pertarungan kita belum selesai. Asal Anda tahu, aku tidak akan tewas sampai aku bisa menyelesaikannya. Ambisiku juga memang telah padam karena Mariabel sudah tewas. Tapi meski begitu, aku masih menginginkannya, ucap Granbel datar. Suaranya tidak keras namun syarat akan tekanan. Kata-kata itu memicu genderang perang sehingga membuat Luminas geram dan mengepalkan tangannya. Matanya menatap tajam, muak dengan kesombongan pria di depannya. Di sisi yang lain, Hinata yang sejak tadi bersiap di belakang Luminas tidak bisa lagi tinggal diam. Dia melompat maju, menarik pedangnya dengan kecepatan kilat. "Jangan meremehkanku," teriak Hinata, menebaskan senjatanya ke arah Granbel. Klang! Suara benturan logam yang memekakan telinga memecah kesunyian. Granbel dengan mudah menahan tebasan Hinata, seolah gerakan secepat itu tidak ada artinya di mata sang pahlawan tua. Di sisi yang lain, Hinata nafasnya terengah, matanya melebar saat menyadari serangannya tak berarti apa-apa. Di situ Granbel menatap Hinata dengan nada dingin yang menusuk. Dia bilang, "Benar juga, Hinata yo, ada hal yang masih harus kuajarkan padamu. Kau adalah murid paling berbakat dari semua orang yang pernah kuajari. Kau itu sangat ambisius, tidak pernah menyia-nyiakan satupun usaha untuk menjadi lebih baik." Sambil mengatakan itu, Granbel menepis seluruh tebasan Hinata tanpa menggerakkan sedikit pun kakinya. Sedangkan Hinata, dia tak terlalu peduli dengan apa yang dikatakan oleh Granbel. Lalu di saat yang sama, ujung bila pedang Granbel mulai diselimuti cahaya menyilaukan. Dengan kuda-kuda menyerang, dia melepaskan serangan Mad Slash. Dan spontan, tubuh Hinata merespon menghindar. Meski tak terkena langsung tebasan tersebut, akan tetapi hempasan dari serangan itu dapat membuat bahu dari zirat tempurnya terkikis. Sementara itu, Rimuru dan Leon hanya bisa melihat duel itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Mata mereka terbelalak panik menyaksikan serangan sekuat itu. Jantung Hinata berdegup kencang, bukan hanya karena shock, tapi karena menyadari sesuatu yang mustahil. Dia bergumam, tidak mungkin dia bisa mengendalikan partikel spiritual tanpa merampal mantranya. Di sisi yang lain, merasa puas muridnya dapat menghindari serangan mengerikan tersebut. Granbel bilang, "Tidak kusangka kau bisa menghindarinya. Sayang sekali, padahal kalau kau berhasil bangkit menjadi hero, kau pasti bisa berguna untuk ambisiku." "Hinata yo, dulu aku heran mengapa kau tidak bisa bangkit menjadi hero, padahal kau punya bakat dan sangat giat, apalagi kau juga dicintai oleh Ro." Hinata membalas, "Maaf kalau aku gagal memenuhi harapanmu. Menurutku, kalau tidak bisa ya, berarti sampai di situ saja kemampuanku." Granbel tidak peduli dengan pembelaan lawan bicaranya, dia malah mengangkat pedangnya. "Ku beri kau satu nasihat. Aku tahu kau menyimpan sisi gelap di hatimu kan? Hinata yo, apa kau menghabisi seseorang yang dekat denganmu?" tanya Granbel yang membuat pupil mata Hinata seketika mengecil. Sebuah ingatan buruk yang terkubur rapat mendadak dipaksa keluar. "Diam!" teriak Hinata murka. Kemarahan membuat jiwa Hinata goyah dan spontan dia menerjang maju, mengayunkan pedangnya. Glang 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 glang.
Granbel menahan serangan itu tanpa menggeser kakinya sedikit pun. Gerakan Hinata yang dipenuhi emosi itu menjadi sangat mudah dibaca. Hanya dengan satu sentakan pergelangan tangan, Granbel membelokkan arah pedang Hinata. Lalu beliau bergerak memutar ke titik buta lawan duelnya. Ceples, sebuah tebasan keras mendarat. Spontan tak mau tewas konyol, Hinata membalikkan badan dan berusaha sebisa mungkin menepis. Namun hasilnya dia malah melayang menembus batas kewajaran dan gubrak. Tubuh Hinata jatuh tersungkur dengan sangat epik. Melihat itu, Rimuru hanya bisa tertegun, menyaksikan pemandangan di depannya. Rimuru bergumam, yang benar saja, dia memperlakukan Hinata seperti anak kecil. Seolah tak memberi nafas kepada Hinata, Granbel berjalan mendekat ke arahnya. Dan kini ujung pedang Granbel berada tepat di depan kelopak mata Hinata. Hinata yo, kau masih belum menerima roh cahaya. Taklukkanlah. Sisi gelap itu hanyalah ilusi yang seenaknya dibuat oleh hatimu. Maafkan dirimu yang dulu dan berbanggalah dengan dirimu yang sekarang. Dengan begitu, cahaya akan... Sebelum Granbel menyelesaikan ucapannya, Hinata memotong perkataan itu. Ku bilang, diam, ucapnya dengan penuh kemarahan. Sambil mengatakan itu, Hinata melepaskan tebasan balasan yang sangat cepat. Namun Granbel dengan mudah membaca dan menghindarinya. Sayang sekali, Hinata yo, andai saja aku punya lebih banyak waktu, aku pasti bisa membimbingmu. Kalau kau tidak bisa memahami apa yang kuucapkan, maka rasakanlah sendiri. Orang yang bahkan tidak bisa memaafkan dirinya sendiri, aku yakin tidak akan bisa menyelamatkan dunia. Kelemahanmu itu akan membuatmu putus asa karena tidak bisa melindungi orang yang ingin kau lindungi, ucap Granbel sambil melirik ke arah kanan. Mendengar kata-kata menusuk tersebut, Hinata cuma bisa terdiam dengan tatapan mata goyah penuh tekanan. Dia juga penasaran apa maksud ucapan Granbel sambil memalingkan wajahnya ke arah yang lain. Bukan hanya Hinata saja, tapi Rimuru dan Leon juga ikut-ikutan menengok ke arah tersebut, yang dimana Granbel sedang menatap beberapa sosok yang ada di dalam katedral, yakni Venom dan yang lain. Keheningan itu mendadak pecah ketika Raphael mengkonfirmasi bahwa Granbel memiliki niat menghabisi dan targetnya kali ini adalah Chloe. Wush! Gak pakai lama, Granbel mengeksekusi niat buruknya itu. Tanpa belas kasihan, dia mengarahkan pedangnya dan melepaskan serangan jarak jauh berkecepatan tinggi. Gawat, tidak akan sempat, gumam Rimuru di tengah kepanikan. Dia berteriak, memanggil nama muridnya tersebut. Chloe! Di sisi yang lain, Chloe yang berdiri di sana terkejut, tubuhnya membeku. Jaraknya terlalu dekat, waktu seolah melambat, dan semua orang tahu bahwa serangan itu tidak akan sempat untuk dihindari. Jelep. Di luar dugaan, serangan yang mengerikan itu benar-benar berhasil mengenai orang. Tapi itu bukan tubuh Chloe, melainkan Hinata Sakaguchi. Entah bagaimana caranya, Hinata memaksa tubuhnya yang sudah lelah untuk melompat ke depan dan menjadikan dirinya sendiri sebagai tameng hidup demi melindungi Chloe, sehingga serangan kuat itu menembus tepat di tengah dadanya. Melihat adegan tragis itu terjadi tepat di depan matanya, Rimuru langsung berteriak panik, "Hinata!" Ironisnya, serangan itu masih melaju cepat ke arah Chloe. Dan di saat yang sama, Raphael menyarankan MC kita untuk teleportasi dengan mengkonsumsi ruang. Tapi secerdas-cerdasnya asisten Raphael di kepala Rimuru, namun kenyataannya kalkulasi waktu di lapangan berkata lain. Rimuru langsung membentak frustasi dalam hatinya. Tidak bisa, tetap saja tidak akan sempat. Rimuru menyadari jarak mereka terlalu jauh, sedangkan sisa dari serangan Granbel masih melesat liar, menghancurkan apa saja di jalurnya. Untungnya kita punya pahlawan yang gak disangka-sangka, yakni Venom. Dia berada di barisan paling depan. Iblis bawahan Diablo ini gak pakai mikir dua kali. Dia langsung menyingkirkan Chloe dengan tangannya. Lalu dengan menggunakan seluruh tubuhnya, dia menahan hantaman energi tersebut. Wah! Rintihan Venom terdengar begitu keras. Kendati begitu, aksi nekat Venom ini sukses mengulur waktu untuk MC kita. Kerja bagus Venom, ucap Rimuru.
Beliau pun segera merentangkan salah satu tangannya ke depan dan mengaktifkan skill Beelzebub untuk mengkonsumsi ruang sebagai media teleportasi. Seketika itu juga Rimuru bisa pindah tempat dalam sekejap di belakang Venom. Dengan tatapan mata yang super serius, Rimuru langsung menggunakan skill Absolute Defense dan dalam sekejap tirai pelindung raksasa terbentuk sehingga dapat menahan serangan Granbell yang pada akhirnya hancur berkeping-keping saat menghantam tirai pelindung yang dibuat MC kita. Di sisi yang lain, Chloe yang masih belum bisa mencerna semua ini cuma bisa melongo bingung sambil memanggil nama gurunya. Rimuru Sensei? Sedangkan di situ Rimuru menghela nafas lega karena dirinya bisa tepat waktu menyelamatkan Chloe. Lalu kemudian pandangan Chloe mengarah ke Hinata yang sedang terkapar di tanah, yang dimana di sana sudah ada Luminas di samping tubuh Hinata yang tak bergerak. Di sini MC kita terlihat yakin, menurutnya selagi ada Luminas, maka Hinata pasti bisa diselamatkan. Berbeda dengan Rimuru, Chloe berteriak panik dan segera berlari menghampiri tubuh Hinata. Hal itu pun diikuti oleh Kenya dan yang lain. Menyadari situasi akan sulit dikendalikan jika Alice, Kenya, dan Ryota terus berkeliaran di medan tempur yang masih belum sepenuhnya aman, maka dari itu Rimuru mengambil tindakan tegas dengan melumpuhkan pergerakan mereka bertiga sementara dengan nafas pelumpuh. Lalu untuk menjaga keamanan mereka, Rimuru mempercayakan tugas ini kepada Venom. Tak lupa juga MC kita memberikannya ramuan penyembuh untuk lukanya. Kerja bagus, Venom. Tolong lanjutkan lindungi mereka ya, ucap Rimuru dan Venom membalas, baik tuan. MC kita lalu berlari menghampiri Luminas menanyakan kondisi Hinata. Namun beliau langsung dibentak oleh Luminas yang sedang panik. Diamlah, Bagayaro, jangan membuatku makin cemas karena pengikisan partikel spiritualnya cepat sekali lo ini, ucap Luminas. Di saat yang sama, Raphael memberikan laporan bahwa partikel spiritual menghancurkan tubuh spiritual Hinata Sakaguchi. Mendengar laporan itu, jantung Rimuru berdegup kencang. Di titik ini, Rimuru memahami jika tubuh astral yang merupakan wadah bagi jiwa ikut terkikis, maka Hinata tidak akan bisa dibangkitkan lagi. Meski Rimuru tahu Luminas sangat ahli dalam sihir suci, kendati demikian sebagian diri Rimuru merasa ragu kalau keajaiban itu dapat menyelamatkan Hinata. Walau begitu, Luminas terus memaksakan sihir sucinya sambil berteriak menyemangati. Bagus Hinata, kau harus tetap sadar. Namun dari tenggorokan Hinata hanya terdengar erangan seperti orang mau mokat. Tidak, Luminas sama. Saya Chloe, syukurlah kau baik-baik saja, ucap Hinata terbata-bata. Kesadarannya kian menipis, namun dia tetap berusaha menggerakkan tangannya yang lemah itu untuk menyerahkan pedangnya, dan Chloe pun menerima benda itu dengan tangan gemetar. Aku berikan ini padamu. Aku belum melakukan apa-apa sebagai gurumu, tapi kau pasti bisa melampuiku, Chloe. Tepat setelah kalimat itu selesai, kesadaran Hinata benar-benar lenyap dan Chloe hanya bisa memegang tangan gurunya yang mendadak terkulai lemas sambil menangis sejadi-jadinya. Hinata Onesan, Hinata Onesan. Jeritan Chloe menggema di dalam reruntuhan katedral yang sunyi.